Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu mengiringi dan menyertai aktivitas hidup kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita berjumpa lagi di channel saya dengan tema energi kalbu, tenaga hati, dan kekuatan jiwa. Sobat-sobat semua, ada satu kata yang sangat sederhana dan mudah kita mengucapkannya, dan semua sudah hafal dan barangkali sering mengucapkannya. Akan tetapi mungkin mengucapkannya sekedar mengucapkan, tidak sampai ke hati dan tidak sampai kepada perbuatan. Ucapan apakah itu? Karena ucapan ini juga salah satu yang membuat kalbu kita sehat, hati kita menjadi kuat, dan jiwa kita menjadi tangguh. Tetapi sebelum saya sampai pada bahasan mengenai ucapan tersebut, dengan tidak bosan-bosan saya meminta kerelaan sobat-sobat semua yang belum melakukan subscribe di channel saya ini untuk melakukan subscribe-nya, karena subscribe dari sobat-sobat sangat bermanfaat untuk kelangsungan channel saya ini. Dan sobat-sobat berarti juga sudah berpartisipasi dalam dakwah. Semoga pahalanya mengalir selama channel saya ini masih dinikmati orang. Baiklah sobat-sobat, ucapan itu adalah istighfar, minta ampun kepada Allah, yang sering kita ucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tapi dengan mengucapkan astagfirullah saja itu sudah cukup. Astagfirullahaladzim itu juga sudah cukup. Yang mana yang kita mudah mengucapkannya? Dua kata ini sangat dahsyat. Barangkali kedahsyatannya dengan dua kisah yang akan saya sampaikan cukup menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi sobat-sobat, bagi kita semua untuk senantiasa mengucapkan istighfar ini yang sampai ke hati dan perbuatan kita. Karena kalau diucapkan saja astagfirullah tetapi tidak sampai ke hati, apalagi tidak sampai ke perbuatan. Karena ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, ampunilah ya Allah yang maha besar, yang maha perkasa, maka sikap kita meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, sehingga istighfar ini mempunyai kekuatan yang dahsyat dan menyampaikan apa yang kita inginkan. Karena salah satu dibukanya pintu rezeki, salah satu mengalirnya pintu rezeki adalah dengan memperbanyak, membiasakan ucapan istighfar. Satu kisah terjadi kepada seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri. Pernah seseorang menyampaikan kepada beliau mengenai musim paceklik yang sangat panjang, kemarau yang sangat panjang. Menghadap kepada Hasan Basri, mengatakan hal tersebut, apa solusinya ya Hasan Basri? Hasan Basri mengatakan, istighfar, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian datang lagi seorang mengatakan,
"Ya Hasan Basri, kehidupanku sangat miskin. Aku sudah berusaha dan melakukan apa yang membuat kehidupan saya akan lebih baik. Akan tetapi kehidupan saya masih seperti ini." Kembali Hasan Basri mengatakan, istighfar, minta ampunlah kepada Allah. Dan yang ketiga, datang seorang mengatakan, dia sudah sekian tahun berumah tangga, tetapi belum dikaruniai seorang putra. Maka Hasan Basri mengatakan, istighfar, minta ampunlah kepada Allah. Sahabat Hasan Basri yang sedang berada di situ terheran-heran dan bertanya kepada Hasan Basri, "Wahai Hasan Basri, kenapa 3 orang menghadap kepada kamu dengan 3 masalah yang berbeda? Kau hanya mengucapkan istighfar." Kemudian Hasan Basri mengatakan, "Apakah engkau lupa? Di surat An-Nuh, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samai alaikum midrara wa yumditkum wa amwali bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhar." Yang artinya, maka minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka akan diturunkannya hujan dan dibanyakkanlah kamu dengan rezeki dan anak-anak. Kemudian ditumbuhkannya kebun-kebun dan dialirkannya sungai-sungai. Jadi 3 masalah yang diadukan kepada Hasan Basri. Masalah kemarau, masalah kemiskinan, dan masalah tidak memiliki anak. Maka solusinya adalah istighfar. Dan ada satu kisah lagi. Ini terjadi kepada Imam Mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Pada suatu hari, entah kenapa, Imam Ahmad bin Hambal ingin berjalan ke suatu negeri yang tentu saja jauh dari negerinya. Dan dia lakukan dengan berjalan kaki. Karena ketika itu zamannya belum ada kendaraan. Dia berjalan kaki, akhirnya sampai di sana sore hari. Kemudian dia masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat asar. Kemudian beliau masih di situ sampai sholat maghrib, bahkan sampai isya. Beliau melaksanakan sholatnya di situ. Orang di negeri itu tidak tahu, tidak kenal bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Karena zaman dulu belum ada foto, belum ada televisi, apalagi medsos. Orang tidak tahu kalau dia seorang imam besar. Setelah isya, beliau ingin beristirahat, tiduran di masjid tersebut. Tetapi pengurus masjidnya datang untuk menyuruhnya keluar dari masjid itu. Karena masjid akan ditutup. Beliau pun keluar dari masjid itu. Kemudian beristirahat, duduk-duduk di terasnya. Tetapi ternyata pengurus masjid itu juga datang untuk menyuruhnya keluar. Imam Ahmad bin Hambal pun keluar dari masjid tersebut. Dan di depan masjid tersebut ada tukang roti. Kemudian tukang roti itu memanggil Imam Ahmad, "Hai Syekh." Dan tukang roti ini tidak tahu kalau dia Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kata tukang roti itu, "Hai Syekh, kesinilah." Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menghampiri tukang roti tersebut. Kemudian duduk. Dan tukang roti mengatakan, "Kalau Syekh ingin beristirahat di belakang rumah saya ini ada tempat istirahat, ada satu kamar. Dan Syekh bisa
istirahat di situ. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak langsung pergi untuk menuju arah yang ditunjuk oleh tukang roti tersebut. Dia masih duduk di situ sambil memperhatikan pekerjaan tukang roti tersebut. Dan dia memperhatikan setiap apapun yang dilakukan oleh tukang roti tersebut, dia selalu mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu dia lakukan terus. Ketika dia mengaduk adonan rotinya, menaruh adonannya di panggangan roti, mengangkatnya dan seterusnya. Setiap apa yang dia lakukan selalu mengucapkan istighfar. Imam Ahmad bin Hambal ini tahu hikmah istighfar, kedahsyatan istighfar, sehingga dia bertanya, "Wahai Bapak, saya perhatikan dari tadi Bapak selalu mengucapkan istighfar. Apapun yang Bapak lakukan, selalu mengucapkan istighfar. Kenapa Bapak selalu melakukan itu?" Tanya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian tukang roti tersebut menjawab, "Ya Syekh, ini memang sudah kebiasaan saya. Saya membiasakan mengucapkan istighfar. Karena dengan istighfar ini, apa yang saya inginkan selalu terwujud. Cuma satu," katanya, "sampai saat ini yang belum terwujud, yang belum dikabulkan oleh Allah permintaan saya." "Apakah itu?" kata Imam Ahmad bin Hambal. "Keinginan saya sebelum saya meninggal, menghembuskan napas yang terakhir, semoga Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal." Allahu Akbar, ucap Imam Ahmad bin Hambal. "Saya inilah Imam Ahmad bin Hambal." Tukang roti itu terkejut. Dia menatap dengan terheran. Dan Imam Ahmad bin Hambal melanjutkan perkataannya. "Berarti karena istighfar engkau, saya tiba-tiba ingin berjalan ke negeri ini. Karena istighfar engkau, saya dilarang untuk istirahat di dalam masjid. Karena istighfar engkau, aku juga dilarang untuk beristirahat di teras masjid." Nah, sobat-sobat, dua kisah itu cukup menjadi bukti bahwa istighfar, ucapan yang sangat sederhana ini, mempunyai kekuatan yang dahsyat. Karena istighfar, rezeki kita terbuka. Karena istighfar, keinginan-keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Demikian, nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.